Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Iputu Suwana SPD MPD dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka Denpasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dinamika etika dalam pura. Dinamika etika dalam pura merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam memahami bagaimana nilai-nilai moral dan norma-norma sosial berinteraksi dalam konteks keagamaan. Pura sebagai tempat ibadah tidak hanya berfungsi sebagai lokasi ritual, tetapi juga sebagai pusat pembentukan dan penguatan etika komunitas. Dalam kajian ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana praktek keagamaan di pura dapat mempengaruhi perilaku etis individu dan kolektif, serta tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan nilai-nilai tersebut di tengah perubahan sosial. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Komang Dewi Puspita, nomor induk mahasiswa 058117165. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Denpasar. Secara singkat, hubungan antara etika atau susila dan praktek keagamaan di pura merupakan dua hal yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam ajaran Hindu. Ritual keagamaan di pura akan bermakna dan mencapai tujuannya jika pelaksanaannya didasari oleh perilaku susila yang baik. Hubungan tersebut diwujudkan melalui beberapa poin berikut. Persyarat ritual, sebelum dan selama bersembahyang di pura, umat diwajibkan untuk asuci laksana atau bersih secara lahir dan batin. Ini berarti menanamkan pikiran, ucapan, dan perbuatan yang bersih atau trikaya parisuda. Etika menuju pura termasuk mematuhi tata tertib seperti mengenakan pakaian adat, menjaga kesopanan, dan memurnikan niat yang merupakan cerminan dari kesusilaan. Implementasi Trihitakarana, bersembahyang di pura adalah sarana membangun hubungan harmonis dengan Tuhan atau perahyangan yang harus diiringi dengan praktik susila dalam menjaga kerukunan antar sesama umat dan menjaga kelestarian alam lingkungan sekitar pura. Dalam ranah kontemporer, pura didefinisikan sebagai tempat suci bagi umat Hindu yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat peribadatan, tetapi juga sebagai entitas dinamis untuk memelihara keseimbangan kosmis atau skala dan niskala, melestarikan nilai spiritual serta merawat harmoni sosial dan budaya masyarakat. Kesucian pura ini dijaga melalui struktur tata ruang Trimandala yang memiliki makna simbolik mendalam, yaitu Nista Mandala, Madhya Mandala, Utama Mandala. Nista Mandala atau Jaba Sisi adalah zona terluar menjadi simbol alam bawah Burloka, berfungsi sebagai area persiapan, tempat pementasan seni sekuler, dan peralihan dari duniawi menuju sakral. Madhya Mandala atau Jaba Tengah adalah zona tengah menjadi simbol alam antara Buah Loka, berfungsi sebagai tempat aktivitas pendukung upacara seperti merangkai sarana upakara dan tempat persiapan para pemangku. Utama Mandala atau Jeroan adalah zona terdalam dan paling suci. Nilai etika saat memasuki dan berada di pura. Nilai etika memasuki pura. Mengapa tata ruang ini harus dihormati? Karena setiap zona menuntut kesadaran etika yang berbeda. Nilai-nilai etika utama saat berada di pura meliputi kesucian diri adalah bebas dari cuntaka seperti datang bulan atau berduka, dan bersih secara fisik atau amanusa. Berpakaian sopan artinya menggunakan kain kamen dan selendang atau senteng sebagai simbol pengikat hawa nafsu. Menjaga ucapan dan perilaku artinya menghindari berkata kasar atau trikaya parisuda untuk menjaga vibrasi positif ruang suci. Tantangan yang dihadapi umat dalam praktek sembahyang di pura. Praktek sembahyang umat Hindu di pura menghadapi berbagai tantangan, mulai dari adaptasi di era modern, pemahaman tata krama, hingga komitmen waktu di tengah kesibukan.
Berikut adalah rincian tantangan umat yang sering dihadapi umat Hindu saat ini. Solusi untuk menghadapi umat saat praktek sembahyang di pura membutuhkan pendekatan yang komunikatif, edukatif, dan penuh welas asih. Solusi utamanya meliputi penertiban etika berpakaian atau perilaku edukasi tata cara persembahyangan dan manajemen fasilitas yang baik oleh pengurus atau pemangku. Berikut adalah solusi reflektif untuk menghadapi berbagai tantangan saat umat bersembahyang. Penegakan etika dan kesopanan atau susila, sediakan papan informasi atau kain atau selendang pinjaman di pintu masuk bagi umat yang pakaiannya kurang sesuai dengan norma. Tegur dengan santun umat yang mengobrol atau menggunakan gawai HP saat prosesi puja wali atau sembahyang berlangsung agar kekusyukan tetap terjaga dan batasi pengambilan foto atau video di area utama mandala saat puncak persembahyangan agar tidak mengganggu umat sedang fokus memanjatkan doa. Edukasi dan bimbingan umat. Pasang infografis atau spanduk mengenai kelamaning sembah, pemangku harus proaktif memberikan arahan lembut. Misalnya, membantu pelafalan mantra Trisandya dan panci sembah secara perlahan agar umat dapat mengikuti dengan benar dan mengadakan dharma wacana singkat atau penyuluhan bagi seketuruna, pemuda, dan warga setempat mengenai tata krama atau asuci laksana sebelum memasuki pura.